Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di DGI Channel. Pada kesempatan ini kakak akan mencoba untuk memprediksi soal fikih untuk pas. Semoga kalian nanti bisa ketika pasnya. Soal yang pertama, istilah fikih untuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan dengan alat yang bisa mematikan serta yang dibunuh orang yang maksum darahnya disebut. Soal pertama ini menanyakan tentang istilah fikih. Jadi meskipun itu ada artinya, dan kalaulah itu bukan istilah fikih, berarti itu tidak benar. A. Pembunuhan berencana. B. Pembunuhan berantai. D. Pembunuhan. C. Qatlul amdi, pembunuhan semi sengaja. E. Pembunuhan tersalah. Ya. Ini terjemah. Ini kalau nggak ada pertanyaan istilah, ini mungkin ada yang menjawab yang A. Tapi karena ini adalah istilah, maka yang benar adalah C. Qatlul amdi. Jadi qatlu itu membunuh, amdi yaitu secara sengaja. Oke, jadi jawabannya C. Qatlul amdi. Nomor 2, jika seseorang menyerang orang lain dengan alat yang tidak mematikan. Lihat kategorinya, menyerang orang lain dengan alat yang tidak mematikan, tetapi menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam masalah pembunuhan ada 3 istilah. Ada qatlul amdi, qatlu syibhil amdi, sama qatlul khata. Ini dia mengukur yang diperkirakan alat ini tidak mematikan, tetapi akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa. Udah jelas itu bukan qatlul amdi. Ya. A. Qatlul amdi. B. khoto. Apa itu khoto? Khoto artinya salah. C. Qatlu syibhil amdi. Membunuh seperti membunuh sengaja. Pembunuhan seperti yang disengaja. D. Khoto amdin. Apa khoto amdin? Salah sengaja. Nggak masuk. E. Qatlu syibhi khoto. Apa maksudnya? Pembunuhan seperti salah. Yang benar apa? Udah jelas. Yang benar adalah qatlu syibhil amdi atau qatlu syibhul amdi, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Jadi jawabannya C. Nomor 3, dipertanyakan dari ayat ini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Menurut ayat di atas, yang diancam dengan neraka jahanam adalah titik-titik. Di sini kita harus paham dari sebuah teks ayat. Ya. Kalian cari ayatnya atau buka kamus. Wa may yaqtul artinya barang siapa yang membunuh, ya, seorang yang beriman dengan secara sengaja, fajazau maka balasannya jahannam khalidan fiha. Siksaannya, balasannya adalah jahanam kekal di dalamnya. Menurut ayat di atas, yang diancam dengan neraka jahanam apa? Sudah jelas tadi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. A. Pelaku pembunuhan. B. Pelaku penganiayaan. C. Pelaku pembunuhan sengaja. D. Pelaku pembunuhan semi sengaja. E. Pelaku pembunuhan tersalah. A. Hati-hati yang terkecoh, ini masih sifatnya umum. Pelaku pembunuhan ini sifatnya umum. B. Udah jelas ini bukan penganiayaan. C. Pelaku pembunuhan sengaja. D. Pelaku pembunuhan semi sengaja. E. Pelaku pembunuhan tersalah. Jelas di sini ada kata muta'ammidan. Ya, muta'ammidan secara sengaja. Berarti
yang diancam neraka jahanam kekal selamanya adalah pelaku pembunuhan sengaja. Jawabannya adalah C lagi. Nomor 4, pengambilan yang sama dan serupa terhadap apa yang dilakukan yang ada kaitannya dengan pembunuhan dan penganiayaan disebut pengambilan yang sama dan serupa terhadap apa yang dilakukan yang ada kaitannya dengan pembunuhan. Ini pembunuhan ya, bukan dan penganiayaan. Pembunuhan udah jelas yang ditanyakannya juga kaitannya sanksi apa ini ya. Yang B kisos, C dia, D kiparat, E tajir. Kalau yang ditanyakan adalah sanksi awal untuk pembunuhan sudah jelas, yaitu kisos. Jadi jawabannya kisos. Kenapa kakak bukan pembunuhan? Ya jelas bukan yang ditanyakannya juga adalah sanksi pembunuhan. Kenapa kakak dia? Jelas ini nanti ada hukum yang kedua atau tambahan setelah kisos. Sama dengan kiparat juga ya. Ta'zir juga sama. Berarti yang pertama adalah kisos. Jawabannya adalah B. Nomor 5, la yuqtalu muslimun bikafirin. Berdasarkan hadis di atas, salah satu syarat kisos dalam Islam adalah jadi kisos ini dilaksanakan apabila dilakukan dalam hal yang sama, B dewasa, C pembunuh bukan orang tua yang terbunuh, D jenis pembunuhan sengaja, E yang terakhir orang yang dibunuh terpelihara. Ini hadis ini berbicara tentang la yuqtalu, tidak dikisos ya. Tidak dikisos seorang yang muslim yang membunuh kafir. Berarti orang kafir itu orang kafir itu dikategorikan tidak terpelihara darahnya. Berarti jawabannya adalah E. Yang keenam, la yuqasul walidu bil waladi. Berdasarkan di atas, salah satu syarat kisos adalah jadi kisos akan dilaksanakan ya, asalkan telah memenuhi syarat ya. Syaratnya kalau menurut hadis di atas adalah seorang ayah itu tidak dikisos bila telah membunuh anak. Kita cari, anak tidak boleh membunuh orang tua, anak tidak boleh mengkisos orang tua, orang tua tidak boleh membunuh anak, orang tua tidak dikisos karena membunuh anaknya. Kita jelaskan ya, orang tua tidak dikisos karena membunuh anaknya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7, pernyataan berikut ini yang tidak termasuk diwajibkan diat. Diat mughalladhah. Oke, kita lihat jawabannya. A. Pembunuhan sengaja dan dimaafkan. Ya, ini syarat jatuhnya diat mughalladhah. Yang kedua, B. Pembunuhan seperti sengaja.
Pembunuhan seperti sengaja itu dikenakan diat juga. C. Pembunuhan di tanah haram itu juga diat, kena diat. D. Pembunuhan di bulan haram. E. Pembunuhan sengaja. Kira-kira dari kelima opsi ini yang tidak termasuk mana? Yang tidak termasuk adalah pembunuhan sengaja. Oke, selanjutnya nomor 8. Diat mughaladah adalah denda yang berupa terdiri dari ini adalah kategori seseorang yang terkenai denda atau diat yang kategorinya berat, yaitu mughaladah. A. 30 ekor berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun, 40 ekor unta betina. B. 30 ekor unta berumur 1 tahun, 30 ekor unta berumur 2 tahun, 40 ekor unta berumur 5 tahun. C. 30 ekor unta berumur 2 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun, 40 ekor unta betina. D. 100 ekor unta betina dewasa. E. 100 ekor unta betina dan jantan. Kira-kira dari sini mana yang termasuk kategori hitungan denda diat mughaladah? Ya. Diat mughaladah itu 30 hikoh. 30 hikoh itu adalah unta betina berumur 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ada nggak di sini? Nah, sudah muncul ini ya. Terus 30 ekor unta berumur 4 tahun. Apakah benar? Nah, yang kategori kedua adalah 30 jaza'ah. 30 jaza'ah adalah unta betina berumur 4 sampai 5 tahun. Nah, sudah. Karena di yang lain ada ini ya. Tapi ini 2 tahun. Terus selanjutnya adalah 40 khilfah, unta yang sedang bunting. 40 ekor unta betina. Nah, yang cocok adalah A. Lanjut ke nomor 9. Dalam kiparat pembunuhan, jika pelaku tidak dapat memerdekakan hamba, maka kifaratnya adalah A. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. B. Memberi makan 60 fakir miskin. C. Memberi pakaian 10 orang miskin. D. Membayar 50 ekor unta. E. Membayar 100 ekor. Membayar 100 ekor bukan. 50 ekor itu bukan. Memberi pakaian 10 orang miskin bukan. Memberi makan 60 fakir miskin bukan. Nah, jawabannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nomor 10. Kiparat karena melanggar sumpah. Kiparat karena melanggar sumpah yaitu memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, dan titik-titik. Kira-kira apa? Memberikan kiparat sudah jelas enggak benar. D. Memberi pakaian ini enggak benar. Puasa 3 hari, 7 hari atau 10 hari. Nah, jadi puasa 3 hari. Jawabannya adalah puasa 3 hari bagi kiparat yang melanggar sumpah, selain memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, dan 3 hari berpuasa.
Untuk kelanjutan dari pembahasan ini ikuti terus ya. Insyaallah kita lanjut prediksi soal fikih. Sekian dari kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.